Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana hari ini anak-anak? Apakah masih semangat untuk belajar di rumah? Semoga masih semangat ya. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Apa saja manfaatnya? Ibu akan menjelaskan banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah manusia membutuhkan sayuran, manusia membutuhkan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan di malam hari. Nah, contohnya ini adalah karya dari Ananda Min 1, yaitu adalah gambar pepohonan. Sesuai dengan materi kita, yaitu membahas tentang tumbuhan. Nah, di sini kita akan mempelajari apa saja manfaat tumbuhan bagi kita. Ya, yang pertama itu tumbuhan bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk makanan bagi tubuh kita. Bisa sayur, bisa buah-buahan, dari tumbuhan juga bisa diolah. Itu diolah menjadi tempe, diolah menjadi tahu, dan akan dimasak lagi oleh ibunya dan dikonsumsi untuk tubuh kita, karena tubuh kita sangat memerlukan sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran dari tumbuh-tumbuhan, kemudian buah-buahan seperti buah apel, kemudian buah jeruk, buah semangka, dan banyak lagi buah-buahan yang lainnya. Nah, di sini Tuhan menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan, ya, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik itu di rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih manfaat tumbuhan bagi rumah tangga. Nah, satu, ya, tumbuhan bisa diolah dan diproduksi dari bahan alam, kemudian diolah menjadi bahan buatan. Seperti apa? Contohnya adalah seperti lemari, seperti kursi, seperti meja, kemudian perabotan yang ada di rumah. Ya, misalnya ranjang, kemudian lemari TV, lemari pakaian, kemudian meja untuk kompor, banyak sekali manfaat di rumah tangga. Nah, kemudian itu akan diolah dari bahan tumbuhan, dari kayu itu akan dibuat dengan rapi, jadilah sebuah kursi atau sebuah lemari. Kemudian yang kedua itu adalah bahan pakaian. Bahan pakaian itu diolah dari bahan utamanya itu adalah dari tumbuhan. Bisa dibuat dari menjadi benang, kemudian dari benang itu diolah lagi menjadi pakaian. Ya, ditenun menjadi kain, kain nanti akan diolah lagi menjadi pakaian, baju, jaket, kemudian celana, kemudian jilbab, dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga itu adalah pewarna alami. Pewarna alami juga dihasilkan bahan dasarnya itu adalah dari tumbuhan. Bisa dari bahan tumbuhan, misalnya daun pandan. Daun pandan itu diolah bisa dijadikan sebagai pewarna makanan alami, maka dia akan berwarna hijau karena daun pandan itu dia berwarna hijau. Kemudian daun pisang juga bisa dijadikan sebagai pewarna makanan. Kemudian warna merah itu bisa dihasilkan dari sayur-sayuran yang berwarna merah. Kemudian bayam juga bisa dijadikan pewarna makanan. Atau
sawi. Kemudian yang keempat itu adalah kesehatan, manfaat tumbuhan untuk kesehatan. Nah, di sini sangat besar sekali bagi tubuh kita manfaat tumbuhan untuk menjaga kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, misalnya kita memakan sayur-sayuran seperti wortel. Wortel itu fungsinya untuk mata. Kemudian tahu, tempe, bayam, kemudian daun katu, kemudian daun seledri. Nah, itu semua bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang tumbuhan. Nah, sekarang kita akan melihat cerita dongeng yang berkaitan dengan tumbuhan. Nah, selanjutnya mari kita menyimak sebuah dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Pengarangnya adalah Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan. Jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, mereka lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Kita lanjut. Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, di sini dijelaskan sekali betapa pentingnya dan bermanfaatnya pohon besar. Walaupun kita tidak bisa menikmati buahnya, tetapi kita masih bisa menikmati pohonnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita berteduh. Bayangkan kalau misalnya kita di dalam perjalanan tidak ada pepohonan. Satu, kita akan merasa gersang. Dua, kita tidak bisa menghirup udara yang segar. Ketiga, kita tidak bisa berteduh pada saat kita kelelahan. Nah, di dalam cerita dongeng ini sangat bermanfaat sekali. Ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pohon-pohon tersebut sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, itu tadi adalah cerita dongengnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi tentang tumbuhan. Tumbuhan yang bentuknya berbeda. Nah, di sini tumbuhan yang bentuknya sangat membuat kita bahagia, membuat hati senang, membuat pikiran kita nyaman, kita bisa menikmati bau yang sangat harum. Itu kira-kira apa, anak-anak? Apakah kalian bisa menebaknya? Iya, betul sekali. Itu adalah tumbuhan bunga. Ya, tumbuhan bunga itu sangat bermanfaat sekali. Gunakan untuk sebagai pencampur pewarna makanan dan kita bisa menikmati harumnya, menikmati bentuk-bentuk bunganya, karena bunga itu sangat berbeda-beda. Ya, ada yang warnanya merah, kuning, ungu, putih, hijau, dan sebagainya. Nah, apakah kalian di
rumah kalian itu ada tumbuhan bunga-bunga? Alhamdulillah. Ya, berarti kalian sudah mencintai tumbuh-tumbuhan. Ya, sangat bermanfaat sekali kita menanam tumbuh-tumbuhan itu di sekeliling rumah kita. Ya. Nah, di sini kita kembali lagi tentang bunga. Ya, bunga selain untuk pemandangan mata, bunga juga bermanfaat untuk menghilangkan apa? Menghilangkan kepenatan, karena kita bisa menikmatinya, kita bisa memandangnya, kita bisa menghirup udaranya. Kalau kita tanam bunga, contohnya adalah bunga mawar, kita tanam di lingkungan rumah kita. Selain lingkungan rumah kita itu harum karena aroma yang dikeluarkan oleh bunga mawar. Nah, di sini kita kembali lagi. Ananda membaca dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati di halaman 27 sampai halaman 30. Mungkin ini saja penjelasan tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Ya, semoga Ananda bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Akhirul kalam, Ibu sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.